Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stok Teknisian di sini. Hari ini kita ada di tanggal 5 Juni 2023. Bagaimana hari ini? Hari ini agak spesial karena hari ini peraturan baru ARB minus 15% mulai diterapkan, mulai berlaku di bursa kita. Sementara itu, kita akan melihat beberapa perubahan atas tindakan-tindakan dari daily trader, terutama yang biasanya mereka akan menyesuaikan dengan tingkat risiko yang akan dihadapi. Biasanya kita kalau daily trading itu risikonya cuma minus 7%, kemudian kemungkinan atau reward yang bisa didapatkan lebih dari minus 7%, bisa arah di 25% gitu kan. Setelah peraturan ini berlaku, mungkin resikonya agak sedikit lebih besar dan kemungkinan akan mempengaruhi beberapa kebiasaan kita untuk daily trading. Sementara itu IHSG ya kita bisa katakan tetap di situ aja, naik 0,00%, 0,18 poin. Jadi ya gitu-gitulah. Kita lihat IHSG belum berubah, masih tetap ada di bawah saya punya kotak hijau. Jadi kotak hijau ini sekarang berlaku seperti resisten. Tapi kalau kita yang atau saya yang terutama melihat IHSG sejak lama, saya akan menganggap atau saya akan memperhitungkan IHSG masih di sekitaran support. Karena bisa jadi kejadian kali ini akan sama dengan kejadian dua ini, hanya berupa whipsaw saja, tapi ya kita nggak tahu ke depannya. Semoga aja IHSG cukup kuat untuk bertahan di sekitar 6.600-an. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stok Teknisian, selamat datang, selamat bergabung. Channel ini dikhususkan untuk membahas mengenai analisa teknikal, khususnya untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan yang senang trading dengan menggunakan analisa teknikal, Anda sudah berada di channel yang tepat. Jangan lupa langsung subscribe, tapi nggak usah di-share. Ya kalau kita cuan, ya cuan sendiri aja, karena risikonya juga kita sendiri yang nanggung gitu kan. Mari kita lihat MAPI. Teman-teman lihat ini MAPI sebelumnya dalam uptrend yang cukup bagus, kemudian ini mulai mengalami koreksi. Apakah ini akhir dari uptrend MAPI? Saya kira terlalu tergesa-gesa kita mengambil kesimpulan MAPI sudah downtrend gitu ya. Kita belum mendapatkan konfirmasi bahwa MAPI sudah memasuki fase downtrend. Biasanya dalam pembalikan tren itu kita akan melihat suatu pattern, atau teman-teman mungkin lebih akrab kalau saya menggunakan istilah sideways. Jadi kita akan melihat suatu pergerakan sideways dari harga, entah itu membentuk pattern atau apapun di sekitar resisten ini, kemudian dia akan menembus suatu support dan kita akan memasuki fase downtrend. Dan sampai saat ini kita belum melihat hal itu terjadi di saham MAPI. Kita nggak tahu ke depannya, tapi kita masih bisa berharap bahwa support di area kotak kuning di sekitar 1645 ini cukup kuat untuk menahan laju penurunan MAPI. Jadi kita masih sampai saat ini ya menganggap bahwa MAPI hanya mengalami koreksi dan masih sehat. Teman-teman masih bisa melihat MA20 yang warna biru ini masih ada di bawah, dan indikator lainnya MACD mengalami dead cross ya. Ini dead cross, masih golden cross ya. Ini teman-teman lihat masih dead golden cross karena masih hijau ini di bawah sini histogramnya. Jadi masih golden cross walaupun sudah mendekati dead cross. Dan kita lihat memang tekanan penjualan cukup tinggi ya, ada volume transaksi yang cukup besar dalam 2 hari belakangan ini. Ini bisa kita perhatikan terutama di sekitar area kotak kuning. Apabila area kotak kuning ini tertembus,
maka kita akan bersiap-siap untuk mengalami downtrend di MAPI. Tapi selama itu belum terjadi, belum ada support yang tertembus, kita bisa menganggap bahwa ini hanya koreksi sehat. Mungkin dengan merealisasikan sebagian cuan, itu bisa menolong kita untuk ya sekedar ambil untung dulu lah. Kalau nanti dia rebound lagi, kita bisa nambah. Tapi kalau memang teman-teman mau jualan dulu, boleh jualan semuanya. Nanti kita lihat di area kotak kuning lagi. Apabila MAPI mantul, kita bisa ikutan lagi untuk dapat cuan. Tapi bagaimana seandainya MAPI nggak sampai ke area kotak kuning? Ya, kita bisa melakukan teknik buy on breakout pada saat MAPI menembus area resisten di 1830-an. Tentu saja ini langkah yang lebih rasional menurut saya sih. Kalau memang masih melanjutkan penguatan, ya sudah, kita bisa ikutan. Tapi kalau tidak mengalami penguatan atau hanya sideways saja, mungkin kita lebih baik beralih ke saham lain. Mari kita lihat GPRA. GPRA ini masih dalam uptrend ya, saya masih bisa katakan ini uptrend, masih terlihat uptrend, terutama dengan melihat candle di hari terakhir itu kayaknya rebound dari support di area kotak kuning di sekitar 105 ya. Jadi ya kayaknya ini masih cukup bagus. Tinggal kita lihat aja apakah mampu menembus resisten di area kotak merah di sekitar 114 atau 117 gitu ya, di antara 115 dari antara 114 sampai 117. Apakah resisten itu sanggup ditembus oleh GPRA? Kalau saya melihat sih kayaknya ini penurunan ini bukan hal yang menakutkan ya. Kita lihat volume transaksi juga tipis-tipis. Saya kira ini masih bisa diharapkan untuk memberi cuan. Tapi kalau teman-teman udah ngeri duluan, saya kira ya mungkin teman-teman sell on strength ya. Tapi menurut saya sih enggak. Ini masih cukup bagus untuk bergerak naik. Kalau dilihat dari trennya semua masih oke. Kecuali kalau teman-teman baca indikator MACD sudah dalam keadaan dead cross, tapi dead cross-nya pun masih di atas 0. Saya kira kemungkinan yang bisa kita baca itu GPRA-nya bergerak sideways. Berikutnya saya punya Unilever. UNCR itu kita lihat dalam tren pendek terlihat naik, kena resisten di area kotak kuning, kemudian mengalami koreksi tipis-tipis. Di sini kita lihat ada pembagian dividen ya di tanggal berapa nih? Tanggal 4 Juli ada pembagian dividen. Bulan depan itu Unilever akan membagikan dividen. Mungkin ini akan jadi seperti arena untuk dividen hunter masuk, terutama karena Unilever ini terkenal memang suka bagi-bagi dividen ya. Jadi ini tempat yang bagus untuk berburu dividen. Meskipun dividennya kayaknya nggak gede-gede amat, tapi Unilever termasuk salah satu saham yang memang menjadi favorit untuk para pemburu dividen. Kalau kita lihat untuk pergerakan Unilever saat ini supportnya itu ada di sekitar 4.380-an. Resisten kotak merah itu ada di sekitar 4.820 yang menjadi target pergerakan naik dari Unilever. Teman-teman bisa membeli Unilever, saya kira di saat-saat ini terlalu berisiko ya. Mungkin teman-teman lebih baik menunggu saat Unilever menembus area kotak kuning di sekitar 4.580 atau mungkin belinya saat di 4.600 saja. Itu lebih, menurut saya sih lebih aman setelah melihat terjadi higher high dan higher low di Unilever. Saya kira cukup untuk hari ini.
Nah, teman-teman mungkin agak terganggu ya, mohon maaf karena cuaca agak hujan sehingga mungkin akan masuk dalam video rekaman kali ini. Moga-moga hujan kali ini membawa pertumbuhan yang bagus buat IHSG, ya kan? Kita selalu berharap yang terbaik buat pasar kita, supaya kita bisa ikutan cuan mulai dari awal Juni sampai ya nanti akhir tahun. Semoga IHSG makin bagus, makin kuat, saham-sahamnya makin solid untuk memberikan cuan untuk kita trader di sini semuanya. Salam cuan untuk kita semua.